Ada momen ketika kita duduk di ruangan yang sama, dengan dinding yang masih sama, warna cat yang tak berubah, bahkan aroma udara yang biasa, namun semuanya terasa berbeda. Terasa asing, bukan karena ada sesuatu yang berubah di luar, tapi karena sesuatu mulai bergeser di dalam. Rasa asing ini bukan sebuah kesalahan. Ia adalah tanda, sebuah gejala halus dari kesadaran yang mulai bangkit dari tidur panjangnya. Ruang yang dulu menjadi tempat perlindungan kini seperti tak bisa lagi menampung versi diri yang lama. Seolah jiwa sedang berkata, sudah waktunya pergi, sudah waktunya tumbuh. Kebingungan yang menyertai masa ini bisa sangat mengguncang. Kita bisa merasa kehilangan arah, kehilangan pijakan, bahkan mempertanyakan kewarasan. Tapi dalam kekacauan itu, ada pesan lembut dari dalam diri bahwa sesuatu sedang bergeser, dan pergeseran ini adalah panggilan, bukan kutukan. Carl Jung pernah berkata, "There is no coming to consciousness without pain." Kesadaran bukanlah hadiah yang datang dengan pelukan hangat. Ia sering hadir sebagai guncangan, sebagai kehilangan, sebagai keheningan yang memekakkan. Tapi justru disitulah letak rahmatnya. Bukan dalam kenyamanan, melainkan dalam kehancuran ilusi. Perjalanan kebangkitan dimulai bukan dengan suara gemuruh, tapi dengan perasaan tidak pada tempatnya. Seperti benih yang mulai retak di tanah gelap sebelum akhirnya tumbuh menuju cahaya. Rasa asing itu sesungguhnya adalah panggilan pulang. Kita semua, sejak kecil, belajar mengenakan topeng. Ada yang disebut si penyenang, yang tersenyum meski hatinya lelah. Ada si kuat, yang tak pernah menangis agar dianggap tangguh. Ada pula si penengah, yang rela mengorbankan suara hatinya demi kedamaian semu. Topeng-topeng ini bukan kesalahan, mereka pernah menyelamatkan kita, tapi kini mereka mulai terasa sempit. Ada momen ketika mengenakan topeng itu justru terasa menyakitkan. Bukan karena dunia luar berubah, tapi karena jiwa kita tidak lagi sanggup berpura-pura. Kata-kata terasa kosong, tawa menjadi hambar, dan peran yang dulu membuat kita diterima, kini justru membuat kita merasa terpenjara. Ini bukan disfungsi, ini adalah retakan awal, bukan kehancuran, tapi undangan untuk mengenal siapa diri kita tanpa peran. Saat persona mulai retak, seringkali muncul rasa panik. Kita tak tahu siapa diri kita tanpa topeng itu. Tapi justru dari kebingungan itu dimulai sebuah pencarian yang suci, pencarian akan jati diri yang otentik. Proses ini bisa membuat kita merasa terasing, bahkan dari diri sendiri. Tapi keterasingan itu bukan akhir cerita. Ia adalah lorong menuju kebenaran batin. Sebab untuk menjadi utuh, kita memang harus berani membongkar bagian-bagian palsu yang dulu kita anggap sebagai aku. Retaknya persona adalah awal dari kejujuran terdalam. Saat kita mulai berhenti menjadi apa yang dibutuhkan orang lain dan mulai menjadi apa yang sejati bagi diri sendiri. Di tengah proses ini, kita mulai merasakan dua suara dalam diri. Yang satu mengajak kembali pada kenyamanan lama, pada rutinitas, pada hubungan yang familiar, pada pola yang sudah dikenali. Sementara yang lain, lebih sunyi tapi tajam, memanggil kita menuju sesuatu yang baru, sesuatu yang belum jelas bentuknya, tapi terasa lebih jujur. Disinilah dilema itu lahir, perang sunyi antara diri lama dan diri yang sedang tumbuh. Ego ingin stabilitas, kepastian, dan pengakuan, tapi jiwa, ia mencari kebenaran, makna, dan kebebasan. Konflik batin ini bisa terasa melelahkan. Ada hari-hari ketika kita ingin kembali saja, menjadi versi lama yang berfungsi, yang diterima, yang tidak mempertanyakan segalanya. Tapi bagian dalam diri yang telah terbangun tidak bisa pura-pura tidur lagi. Kita tahu terlalu banyak untuk kembali menjadi buta. Dalam masa ini, mimpi-mimpi mulai berubah. Muncul simbol-simbol yang aneh, tidak masuk akal secara logika, tapi terasa penuh makna secara emosional. Ada binatang, bayangan, jalan sempit, pintu-pintu, atau sosok yang misterius. Semua itu bukan kebetulan, alam bawah sadar sedang berbicara. Mimpi-mimpi itu adalah surat dari kedalaman batin, dari bagian diri yang tak terdengar di siang hari karena kebisingan pikiran.
Mereka membawa pesan, bukan untuk ditafsirkan dengan logika, tapi untuk dirasakan dengan hati. Momen ini bukan fase transisi biasa, ini adalah inisiasi. Seperti ular yang harus melepaskan kulit lamanya agar bisa tumbuh, seperti kupu-kupu yang harus bertarung di dalam kepompong sebelum bisa terbang. Dilema ini bukan hambatan, ia adalah jembatan, dan kita sedang menyeberanginya, dengan gentar, tapi juga dengan harapan. Setelah pergulatan batin yang mengoyak, sesuatu mulai berubah. Bukan dunia luar, tapi cara kita merasakannya. Hal-hal yang dulu kita abaikan kini terasa mengusik. Percakapan dangkal yang dulu kita toleransi, kini terasa melelahkan. Energi palsu, basa-basi sosial, bahkan kebohongan kecil, kini terasa berat di dada. Banyak yang mengira ini kelemahan, bahwa kita jadi terlalu sensitif, terlalu peka, terlalu rapuh. Padahal sebaliknya, ini adalah tanda bahwa kesadaran sedang meningkat. Bukan kelemahan, tapi ketajaman baru. Seperti mata yang terbiasa gelap kini mulai melihat cahaya dan perlu waktu untuk menyesuaikan. Sensitivitas spiritual bukan tentang menjadi mudah terluka, tapi tentang tidak lagi sanggup berpura-pura. Kita mulai merasakan getaran dari setiap kata, niat di balik tindakan, bahkan ketidakhadiran dalam tatapan mata seseorang. Ini bukan berlebihan, ini adalah tuning jiwa yang lebih halus. Dan saat kesadaran meningkat, emosi lama pun mulai muncul ke permukaan, tapi seringkali tanpa konteks. Tiba-tiba kita menangis tanpa tahu kenapa, marah tanpa sebab yang jelas, rindu yang tidak punya nama. Ini bukan regresi, ini adalah pelepasan. Tubuh emosional sedang membersihkan residu luka lama yang selama ini tersembunyi. Alam bawah sadar, yang dulu seperti ruang gelap tak terjamah, kini mulai menyala. Kita mulai menyadari bahwa di dalamnya bukan hanya trauma dan ketakutan, tapi juga kebijaksanaan yang selama ini terkubur. Kesadaran yang meningkat mengubah kita menjadi semacam alat pendengar yang halus, bukan hanya terhadap dunia luar, tapi terhadap gema dalam diri. Dan dari sinilah, perjalanan kita mulai menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Kebenaran yang tidak bisa diucapkan, tapi hanya bisa dirasakan. Akan datang satu masa di mana semua pencapaian, semua status, semua peran yang dulu dibanggakan, tiba-tiba terasa hampa. Seolah ada sesuatu yang pecah dari dalam, bukan karena kita gagal, tapi karena yang lama sudah tak lagi sesuai. Ini bukan kejatuhan, tapi retakan suci yang membuka jalan bagi sesuatu yang lebih otentik. Rasa sepi mulai datang, bahkan di tengah keramaian. Orang-orang yang dulu terasa dekat, kini seperti bicara dalam bahasa yang berbeda. Kita mulai merasa tidak dimengerti, bahkan oleh mereka yang paling kita sayangi. Tapi ini bukan kesalahan mereka, ini adalah perubahan frekuensi dalam diri kita. Ego mulai perlahan mati. Bukan hilang sepenuhnya, tapi kehilangan dominasi. Diri yang dulu sibuk membuktikan, sibuk menyenangkan, sibuk mengendalikan, kini mulai mengendur. Dan dari celah-celah kehancuran kecil itulah, lahir sesuatu yang baru, yaitu kehadiran yang jujur, tanpa topeng. Tentu saja, proses ini menyakitkan. Tidak ada yang memberitahu kita bahwa pertumbuhan sejati seringkali terasa seperti kehilangan. Tapi kehilangan ini bukan kehilangan yang sia-sia. Ini adalah pembongkaran ilusi, agar kita bisa mengenal siapa diri kita ketika semua atribut luar dicabut. Rasa hampa yang datang bukan kekosongan tanpa makna. Justru di dalam kehampaan itulah, esensi mulai bersuara. Sunyi, tapi dalam. Bukan suara ambisi, tapi suara keberadaan. Energi kita pun berubah. Kita mulai kehilangan resonansi dengan orang-orang lama, bukan karena membenci, tapi karena kita tidak lagi cocok. Dan kadang, itu menyakitkan, tapi kesakitan ini suci, karena ia adalah tanda bahwa kita sedang bergerak ke arah yang lebih jujur. Kematian ego bukan akhir, tapi awal. Bukan tentang menghilangkan diri, tapi membiarkan diri sejati lahir dari reruntuhan yang lama.
Setelah badai batin dan pecahnya lapisan-lapisan ego, ada fase yang sunyi. Bukan karena dunia menjadi sepi, tapi karena kita tidak lagi bisa membicarakan hal-hal terdalam dengan mudah. Bukan karena tidak ada orang, tapi karena semakin sedikit yang bisa benar-benar mengerti. Kesendirian ini berbeda dari kesepian. Ini bukan penolakan sosial, tapi pilihan jiwa. Kita mulai menjauh dari keramaian bukan karena membenci, tapi karena butuh hening untuk mendengar suara yang lebih jujur dari dalam. Ini yang disebut isolasi suci. Fase ketika koneksi luar dikurangi agar koneksi dalam bisa menguat. Pada titik ini, kita mulai merasakan bahwa banyak percakapan hanyalah pengulangan. Banyak relasi hanya mengisi waktu, bukan mengisi jiwa, dan kita mulai mendambakan keaslian, bukan hanya dalam kata, tapi dalam kehadiran. Sacred isolation mengantar kita pada peralihan besar, dari keinginan akan persetujuan menuju kehausan akan kebenaran. Kita mulai menyadari bahwa koneksi sejati dengan diri sendiri jauh lebih menenangkan daripada 1000 persetujuan yang kosong. Carl Jung menyebut proses ini sebagai individuasi, perjalanan menuju keutuhan diri. Tapi untuk itu, kita harus berani mengambil jarak dari kebisingan, dari ekspektasi, dari topeng yang dulu kita kenakan. Karena hanya dalam jarak itulah kita bisa melihat diri dengan lebih jernih. Perjalanan ini tidak selalu nyaman. Kadang kita merindukan kehangatan yang dulu, walau palsu. Kadang kita ingin kembali, walau tahu itu bukan tempat kita lagi. Tapi ada suara kecil dalam hati yang terus memanggil, teruslah berjalan ke dalam. Keutuhan tidak datang dari luar. Ia bukan hasil pujian, pencapaian, atau penerimaan orang lain. Ia tumbuh pelan-pelan dalam ruang-ruang sepi, di mana kita belajar mencintai kehadiran kita sendiri. Ketika dunia luar mulai terdengar terlalu bising, saat itulah kita mulai menyadari bahwa keheningan bukan kelemahan, tapi kekuatan. Kita mulai diam, bukan karena menyerah, tapi karena menyadari bahwa tidak semua harus dijawab, tidak semua harus dibalas, tidak semua harus dimenangkan. Ada kedamaian yang hanya muncul saat kita berhenti bereaksi dan mulai mendengarkan. Bukan suara dunia yang harus kita kejar, tapi suara hati yang mulai terdengar jelas dalam sunyi. Dulu, kita mungkin merasa harus berteriak agar didengar, tapi kini kita tahu, keheningan kita pun bisa menjadi kehadiran yang kuat. Doa pun berubah bentuk. Ia bukan lagi daftar permintaan yang panjang, bukan seruan dari ketakutan. Kini doa menjadi percakapan, lembut, tulus, dan kadang tanpa kata. Kita mulai bicara bukan hanya pada Tuhan, tapi juga pada bagian terdalam dari diri kita sendiri. Doa menjadi ruang perjumpaan antara jiwa dan sumbernya. Perubahan ini tidak datang dari luar. Dunia tetap sama sibuknya, sama kerasnya, sama berisiknya. Tapi kita berubah, orientasi kita bergeser. Kita tak lagi mencari validasi dari luar. Kita mulai mencari resonansi dari dalam. Kita tak lagi mendambakan kehebohan, tapi keheningan yang jujur. Dan yang lebih mengejutkan, justru dalam diam itulah kita mulai mendengar. Bukan hanya mendengar dunia, tapi mendengar diri sendiri. Kita mendengar intuisi yang dulu tenggelam. Kita mendengar bisikan yang dulu tertutup oleh suara dunia. Diam bukan kekosongan. Diam adalah ruang suci di mana kebenaran bisa turun perlahan, tanpa gangguan. Dan di dalam diam, kita akhirnya menemukan, bukan dunia yang berubah, tapi kita yang melihatnya dengan mata baru. Dulu kita hidup untuk menyenangkan, menjelaskan, membuktikan, meyakinkan, demi diterima, demi tidak ditinggalkan. Tapi kini, ada titik di mana semua itu terasa melelahkan. Kita berhenti, bukan karena tidak mampu, tapi karena sadar bahwa keaslian lebih penting daripada persetujuan. Diam bukan lagi pertanda kekalahan, melainkan pilihan sadar. Kita mulai menjalani hidup bukan untuk tampil, tapi untuk hadir. Bukan untuk memikat, tapi untuk merdeka. Tidak lagi sibuk membentuk citra, karena kita mulai mencintai kebenaran yang polos dari diri sendiri. Dan justru dalam diam, kita menjadi kuat, bukan keras, tapi mengakar.
bukan memaksa, tapi memancar. Ada perubahan yang tidak ribut, tapi nyata. Bukan karena kita berteriak, tapi karena kita beresonansi. Getaran kita berubah, dan dunia mulai merasakannya, tanpa kita harus berkata-kata. Keheningan ini bukan sikap dingin, tapi kejujuran mendalam. Kita tidak lagi mengucapkan kata-kata yang tidak kita maksud hanya demi menjaga suasana. Kita tidak lagi berkata "ya" saat hati kita berkata "tidak". Bukan karena tidak peduli, tapi karena mulai peduli pada diri sendiri. Perdamaian ini bukan hadiah dari luar, tapi hasil dari dalam. Ketika kita berhenti mengejar persetujuan, kita mulai menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan dan tidak bisa diambil oleh siapapun. Ini adalah jenis kebebasan yang lembut, tapi tak tergoyahkan. Dan yang paling indah, dalam diam ini, kita mulai bertemu dengan orang-orang yang juga hidup dari hati. Tanpa banyak kata, kita saling mengenal. Tanpa banyak penjelasan, kita saling mengerti. Karena ketika kita jujur dalam keheningan, yang tersisa hanyalah kebenaran. Ada masa ketika peran-peran tertentu menyelamatkan kita. Menjadi penurut agar tidak dimarahi, menjadi penyembuh agar merasa berguna, menjadi pencapai agar merasa berharga. Tapi perlahan, peran-peran itu mulai terasa sempit, seperti pakaian yang dulu pas, kini menekan napas. Kita mulai merasa jenuh bukan karena lelah, tapi karena tidak jujur. Kita mulai bertanya, apakah aku ini sungguh aku, atau hanya bayangan yang kubentuk agar dunia menerima? Dan pertanyaan itu, walau menakutkan, adalah awal pembebasan. Ketika kita berhenti memainkan peran, dunia di sekitar kita gemetar. Orang-orang kebingungan. Mereka merindukan versi lama kita, versi yang bisa ditebak, yang bisa dikendalikan. Tapi kini, kita tidak lagi bisa kembali ke kepalsuan itu. Bukan karena marah, tapi karena sadar. Dan ya, pembebasan ini sunyi, bahkan kadang sepi, karena tak banyak yang mengerti keputusan untuk berhenti berpura-pura. Tapi justru dalam kesunyian itulah kebebasan sejati lahir. Sebuah kebebasan yang tidak datang dari izin orang lain, tapi dari keberanian menanggalkan semua topeng. Kita tak lagi merasa perlu menjadi seseorang. Kita cukup hadir sebagai diri sendiri, tanpa label, tanpa peran, tanpa panggung, dan itu cukup. Bahkan sangat membebaskan, karena ketika kita berhenti menjadi apa yang diharapkan dunia, kita mulai menjadi apa yang dibisikkan oleh jiwa. Perjalanan ini bukan penolakan terhadap masa lalu, tapi pemulihan terhadap diri yang pernah kita tinggalkan. Kita tidak lagi menjalankan naskah orang lain. Kini, kita menulis ulang cerita dengan tinta kejujuran dan keberanian. Sunyi, mungkin, tapi penuh makna. Dan pada akhirnya, itu yang paling kita rindukan, menjadi utuh, bukan sempurna. Akhir dari perjalanan bukanlah versi baru, dari diri yang lebih sempurna, lebih kuat, atau lebih mengesankan. Bukan juga pencapaian yang gemilang untuk dipamerkan. Justru sebaliknya, ini adalah proses unbecoming, melepaskan lapisan demi lapisan yang bukan diri kita. Kita mengira sedang membangun diri, padahal sesungguhnya kita sedang membongkar ilusi tentang siapa kita seharusnya, melepaskan ekspektasi, label, dan peran yang menutupi cahaya batin kita. Satu persatu, semua yang palsu runtuh, bukan dengan ledakan, tapi dengan kesadaran yang lembut. Dan di balik semua itu, ada esensi, bukan identitas yang bisa difoto, bukan nama yang bisa dicari di Google. Esensi ini sunyi tapi kuat. Bukan citra, tapi kehadiran. Bukan karakter, tapi jiwa. Ia tak butuh pengakuan, karena ia tidak bermain dalam arena persetujuan. Di titik ini, kita mulai mengenal Tuhan bukan sebagai konsep yang diajarkan, tapi sebagai napas yang menyatu. Kita mulai mendengar suara hati, bukan bisikan ego, tapi kebenaran yang hening dan jernih. Kita tidak lagi berjalan untuk mengejar sesuatu di luar. Kita berjalan untuk pulang ke dalam. Maka kita berhenti berlomba, berhenti membuktikan, berhenti menyesuaikan diri dengan harapan yang tidak kita percayai. Dan dalam ketenangan itu, kita menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya pulang.
Unbecoming ini adalah revolusi yang senyap, tapi dampaknya mengguncang dunia dalam. Karena saat kita memilih hidup dari esensi, kita tidak lagi sekadar hidup, kita menjadi kehidupan itu sendiri. Dan mungkin inilah titik balik sesungguhnya, ketika suara hati lebih jujur daripada semua tepuk tangan, ketika keheningan terasa lebih benar daripada 1000 kata. Dan ketika kehadiran kita, tanpa peran, tanpa topeng, tanpa alasan, akhirnya terasa cukup. Inilah akhir dari pencarian yang palsu, dan awal dari hidup yang otentik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.